Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah melalui lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Di antara banyak nikmat yang Allah berikan, ada nikmat yang sangat kita rasakan perlu, yaitu nikmat kesehatan. Di saat pandemi COVID-19, wallahu a'lam kapan akan berakhir. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga layak Allah menjaga dan melindungi kita. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk daripada peningkatan takwa? Lihat subuh kita pada hari ini. Jika kita sholat subuh berjamaah di masjid, itulah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sholat subuh di rumah, bahkan terlambat, begitulah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah dirimu dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan cobaan dari internal dengan meninggal pamannya dan istrinya, dan kedua sosok ini adalah sosok yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah. Allah berikan cobaan di tahun yang sama, kedua sosok yang dicintai ini meninggal. Cobaan berat bagi siapa saja. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, berdiam diri, galau? Tidak. Perjuangan dakwah terus dilakukan untuk menyebarkan dakwah ke tempat yang lain saat Mekah memang sempit. Rasulullah pergi menuju kota Taif.
Namun apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cobaan lain, di mana penduduk Taif melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menetes darah dari pelipih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membasahi sandal mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat seperti itu malaikat datang dan menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta utbiqu alaihimul akhshabain, jika engkau berkehendak akan aku timpakan 2 bukit besar yang ada di Mekah ini terhadap penduduk Taif. Namun Rasulullah adalah Nabi rahmah, Rasulullah adalah Nabi pemaaf. Ia katakan, laula bika ghadabun alayya fala ubali, jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak abaikan apa yang dilakukan oleh mereka. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cobaan Allah muliakan dan Allah anugerahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sebuah kebun. Datang seseorang bernama Addas, dan Addas memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggur titipan dari Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Diberikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terima, dan saat memakan Rasulullah mengucapkan bismillah. Dengan ucapan bismillah, hidayah Allah masuk ke hati Addas sehingga Addas pun masuk Islam. Karunia yang kedua diberikan kepada Rasulullah karena kesabaran Rasulullah adalah para jin masuk Islam saat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang ketiga, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi karunia karena ketabahan dan kesabarannya. Puncaknya adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain, yang itu mengisyaratkan bagi kita umat Islam bahwasanya masjid ini adalah tempat yang mulia, bahwasanya masjid ini adalah tempat kita beribadah, bahwasanya masjid adalah tempat kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan malam hingga sampai di Baitul Maqdis. Rasulullah menjadi imam bagi seluruh nabi. Yang ini menandakan bahwasanya seluruh nabi membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang yang mempercayai mengimani Nabi Isa, maka hendaknya ia juga mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh Nabi dan Rasul menjadi makmun bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah kemuliaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperjalankan malam diangkat untuk menuju langit pertama bersama malaikat Jibril alaihi salam. Di malaikat Jibril alaihi salam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sampai di pintu langit pertama, yang menerimanya adalah Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Siapa yang bersama engkau wahai Jibril? Jibril mengatakan, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi Adam, apakah dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Maka Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, assalamu alaika. Maka dijawab oleh Nabi Adam, ni'mal maji'u ja'a wassalamu alaika ya al-ibna as-salih wa ya an-nabi as-salih. Wahai Nabi yang soleh, wahai anak yang soleh. Allah terus angkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril pada langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketiga
berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Perjalanan masih ditemani oleh malaikat Jibril. Naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris, masih ditemani oleh malaikat Jibril. Dan setiap langit yang dinaiki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu pada setiap nabi, Rasulullah mengucapkan salam. Dan setiap nabi yang dijumpai mengatakan ni'mal maji'u ja'a. Sungguh yang datang ini adalah orang yang mulia. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit keenam, masih bersama malaikat Jibril, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, Nabi Musa sedih. Bahkan dalam riwayat dikatakan menangis. Kenapa engkau menangis wahai Musa? Maka Musa menjawab, sungguh umatmu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Kita semua ini dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan meramaikan surga. Dan umat yang lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, masih ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah bapak para nabi. Dia adalah kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jumpakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak menghadapi cobaan dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana da'watu abi Ibrahim." Saya ini atas doa daripada bapak saya Ibrahim alaihi salam. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Doa Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang nabi dari kalangan mereka. Fihim berarti dekat dengan Ka'bah, tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum dari kalangan Quraisy. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Jibril Rasulullah ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Namun saat Rasulullah akan menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa menemani. Karena ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tak mampu. Karena kedudukan tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berjumpa, ada pesan utama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita ketahui saat Rasulullah turun ke langit ke-7 dan turun ke langit ke-6. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa pesan Allah kepada engkau untuk engkau berikan kepada umatmu? Rasulullah jawab, Allah mewajibkan kepada saya dan umat saya salat 50 waktu. Nabi Musa saat itu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh itu berat. Kaum saya tak mampu, apalagi kaum engkau. Mintalah turun. Rasulullah naik, berjumpa dengan Allah, meminta diturunkan. Pertemuan yang kedua ini diturunkan 40. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Rasulullah mengatakan itu berat. Mintalah lagi. Dari 40 turun menjadi 30. Dari 30 turun menjadi 20. Dari 20 turun menjadi 10. Setiap pertemuan dikurangi 10. Saat sampai 10, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, sungguh kaum engkau tidak akan mampu. Kaum saya tidak mampu. Mintalah kepada Allah untuk diringankan. Rasulullah naik dan meminta diringankan. Allah berkehendak meringankan 5 waktu. Andaikan dikurangi 10 waktu, kapan kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kurangi 5 sehingga menjadi 5 waktu.
Turun sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, minta dikurangi lagi. Sungguh kaum engkau tidak akan mampu sebagaimana kaumku tidak mampu. Rasulullah mengatakan, astahyi minallah. Saya malu sama Allah. Rasulullah malu untuk menurunkan 5 waktu menjadi kurang dari 5 waktu. Umatnya yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, begitu mudahnya meninggalkan salat. Padahal Rasulullah SAW meminta turun dari 5 itu sudah malu. Maka Rasulullah katakan, huwa fil amali khamsun wa fil ajri khamsuna. Dari segi amal dia 5 waktu kita lakukan. Namun dari segi pahala dia adalah 50. Sebagaimana perintah pertama Allah kepada Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari peristiwa ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan salat. Sehingga Allah memerintahkan salat kepada Nabi Muhammad langsung tanpa perantara. Bahkan malaikat Jibril pun tak mampu naik ke Sidratul Muntaha. Yang itu menunjukkan salat ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah puasa, kalaulah zakat, kalaulah haji, Rasulullah berada di atas muka bumi. Namun ketika perintah solat, langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah solat ini. Menandakan begitu tingginya kedudukan solat. Maka wajar bapak para nabi, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat. Dan jadikanlah keturunan-keturunanku orang-orang yang mendirikan solat. Nabi Ibrahim, jelas Nabi, jelas masuk surga. Doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa, nabi dan rasul juga diperintahkan untuk salat. Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak berdosa, yang tak bersalah, pasti masuk surga. Allah perintahkan juga, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kurang apa lagi kedudukan tinggi daripada salat ini, sehingga orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mudah, ringan meninggalkan salat. Cukup satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkan salat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr, di mana ia katakan saat Rasulullah menyampaikan tentang salat, Rasulullah katakan, siapa yang menjaganya, sungguh salat itu akan menjadi cahaya bagi dia. Salat itu akan menjadikan bukti keimanannya kepada Allah. Salat itu akan menjadi penyelamat dia di hari kiamat. Namun berhati-hati dengan lanjutan hadis ini. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaganya, bukan meninggalkannya, tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah, maka dia tak akan punya cahaya, dia tak ada bukti keimanan kepada Allah, dia juga tak diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Yang ngerinya lagi adalah
dia dikumpulkan. Wa huwa ma'a Haman wa Fir'aun wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Maka dia bersama Haman, karena Haman dilalaikan dengan jabatannya. Fir'aun dilalaikan dengan kekuasaannya. Qarun dilalaikan dengan hartanya. Ubay bin Khalaf dilalaikan oleh perniagaannya. Wal'iyadzu billah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang memuliakan salat sehingga Allah layak memuliakan kita sebagai seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزنا والربا وسوء الأخلاق والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.